Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Ya, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar IPA, ilmu pengetahuan alam, tepatnya tentang sumber daya alam. Sebelum kita memulai, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dapat menyimak materinya dengan baik dan mudah untuk kita pahami. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum itu di sini Bu Sarah pengen ngecek dulu nih bagaimana perasaan teman-teman semua ketika memulai belajar atau memulai materi IPA kali ini ya, tentang sumber daya alam. Sebelumnya Bu Sarah ingin tanya bagaimana perasaan teman-teman semua memulai hari ini. Apakah semangat, atau lelah, atau sedang gundah, atau sedang sedih, atau sedang bingung? Oke, bisa banget nih teman-teman semua untuk menggunakan warna-warna yang teman-teman punya, bisa pensil warna atau krayon, kemudian juga menyiapkan kertas putih. Nah, ini hanya untuk intermezzo saja, seperti itu. Teman-teman semua bisa menunjukkan perasaan teman-teman menggunakan warna yang teman-teman punya, disesuaikan dengan perasaan teman-teman. Apakah teman-teman memiliki perasaan yang semangat? Nah, itu bisa mungkin pakai warna merah. Atau sedang ceria, nah itu teman-teman bisa menggunakan warna kuning. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi kuning ya, atau ceria, atau dalam kondisi hijau yang sedang baik-baik saja, mudah-mudahan, atau sedang dalam kondisi membara, menggunakan warna merah, sangat bersemangat misalnya, Masya Allah. Nah, atau kita bisa melihat cuaca di luar nih. Apakah cuaca di luar saat ini sesuai dengan feeling kita, sesuai dengan perasaan kita hari ini? Coba kita tengok dulu cuacanya. Ya, ternyata cukup cerah. Kira-kira perasaan teman-teman juga sedang dalam kondisi yang cukup cerah juga tidak? Mudah-mudahan iya, karena di sini kita akan belajar ya. Apapun perasaan teman-teman, mungkin selain ceria dan semangat, bisa jadi ada juga di sini yang masih merasa ngantuk, yang masih merasa gundah dan lain sebagainya. Yuk kita singkirkan itu terlebih dahulu ya. Kita coba bangun perasaan-perasaan ceria dan juga semangatnya. Baik, kita mulai saja tentang sumber daya alam. Di sini teman-teman ketahui terkait dengan sumber daya alam itu apa saja? Sebelumnya kita ke pengertiannya terlebih dahulu ya. Jadi sumber daya alam sendiri adalah semua bahan yang dapat ditemukan oleh manusia di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri untuk keberlangsungan hidup. Nah, kemudian kita langsung masuk ke jenis-jenis sumber daya alam. Apa saja sih sumber daya alam? Itu sendiri dibedakan menjadi berapa sih? Nah, jadi ternyata sumber daya alam ini terbagi menjadi 3, berdasarkan pemulihannya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan lokasinya. Berdasarkan pemulihannya, sumber daya alam terbagi menjadi 2, sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resources, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resources. Kemudian berdasarkan sifatnya ada sumber daya alam fisik atau non-hayati dan sumber daya alam hayati atau non-fisik. Kemudian berdasarkan lokasinya ada sumber daya alam terestrial dan sumber daya alam akuatik.
Sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resources adalah sumber daya alam yang merupakan sumber daya alam dengan kemampuan untuk mengembalikan persediaannya dengan cukup cepat begitu ya, dapat diperbaharui dalam waktu yang terbilang cepat dan bisa dibudidayakan. Contohnya apa saja sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini? Di antaranya terdiri dari sumber daya alam hayati yang termasuk di dalamnya adalah hewani. Contohnya dalam lingkup perkebunan, dalam lingkup pertanian, dalam lingkup kehutanan, dalam lingkup perikanan, dan juga dalam lingkup peternakan. Jadi maksud di dalam sini bisa tumbuh-tumbuhan, hewan, seperti itu ya, yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian berdasarkan pemulihannya yang lain, yakni yang satu lagi ya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resources. Unrenewable resources. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini sangat sulit untuk dipulihkan karena proses terbentuknya yang jauh lebih lambat dibandingkan umur manusia serta jumlahnya lebih statis atau tetap seperti itu. Kemudian contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah bahan-bahan mineral ya, seperti batu bara juga termasuk di dalamnya, ada gas bumi juga dan juga minyak bumi. Oke, lanjut ke berdasarkan sifatnya. Ada sumber daya alam fisik yang pertama atau sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam fisik memiliki ciri melimpah dan digunakan oleh seluruh makhluk hidup. Ya, sumber daya alam non hayati ini atau sumber daya alam fisik ini contohnya adalah tanah, air, udara, dan sinar matahari. Kemudian berdasarkan sifat yang lain, sumber daya alam yang selanjutnya adalah sumber daya alam hayati atau non fisik, yakni sumber daya alam yang jika habis terpakai bisa dikembangkan atau dikembangbiakan kembali. Contohnya ada tumbuhan dan juga hewan. Selanjutnya berdasarkan lokasi. Yang pertama adalah sumber daya alam terestrial. Nah, sumber daya alam ini terdapat di daratan. Contohnya adalah tanah, hutan, dan bahan-bahan galian. Kemudian sumber daya alam yang berdasarkan lokasi selanjutnya adalah sumber daya alam akuatik. Sumber daya alam akuatik ini terdapat di perairan, misalnya rumput laut dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke manfaat sumber daya alam. Jadi apa saja manfaat dari sumber daya alam itu sendiri? Yang pertama, menjadi sumber energi dan bahan bakar, misalnya minyak bumi. Kemudian yang kedua, sebagai pembangkit listrik, misalnya minyak bumi dan sinar matahari. Kalau yang sinar matahari berarti sudah menggunakan sistem sustainable energy ya, atau renewable energy seperti itu. Kemudian manfaat selanjutnya, memenuhi kebutuhan manusia dan hewan, misalnya sebagai sumber makanan dan lain sebagainya, atau membantu pekerjaan manusia seperti itu ya. Kemudian manfaat selanjutnya adalah untuk tempat tinggal, misalnya dari pepohonan seperti itu ya, tempat tinggal bagi hewan seperti itu, pun menjadi sumber bahan papan bagi manusia ya. Dan jangan lupa untuk manusia juga untuk melakukan penanaman kembali. Ya, manfaat selanjutnya adalah menjaga keseimbangan
alam. Ya, dan selanjutnya menyuplai oksigen dari tumbuhan, serta manfaat terakhir adalah sebagai cadangan devisa negara. Jadi kalau misalnya dari pembudidayaan misalnya di situ kemudian dapat dikelola dengan baik sehingga akan meningkatkan perekonomian negara. Ya baik teman-teman, bagaimana materinya? Semoga teman-teman paham. Selanjutnya kita coba kuis ke teman-teman. Apakah teman-teman semua paham terkait materi yang baru saja dijelaskan atau yang baru saja kita pelajari bersama? Sebelum itu, catatan teman-teman silakan ditutup dan kita ucapkan basmalah. Nah, di sini kita coba untuk mengerjakan kuis dengan rulesnya adalah true or false. Jadi di sini teman-teman menentukan apakah pernyataan yang ada di bawah ini ya, yang ada di slide-slide selanjutnya, apakah benar atau salah. Seperti itu. Mengapa benar? Nah, teman-teman jelaskan. Mengapa salah? Juga teman-teman jelaskan. Oke, kita next ya, lanjut ke pertanyaan pertama. Sumber daya alam adalah bahan-bahan yang tidak tersedia di alam yang dibuat oleh manusia. Benar atau salah? Ya, jawabannya adalah salah. Jadi sumber daya alam adalah bahan yang tersedia di alam. Manusia tidak membuatnya, tetapi manusia mengelolanya. Pertanyaan kedua. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi 3. Benar atau salah? Jadi yang tadi sudah dijelaskan terbagi menjadi berapa bagian? Berapa kelompok? Iya, jadi jawabannya adalah benar, terbagi menjadi 3 kelompok berdasarkan pemulihannya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan lokasinya. Pertanyaan ketiga, minyak bumi adalah contoh sumber daya yang dapat diperbaharui. Benar atau salah? Kalau yang ini pasti teman-teman sudah hafal. Kurang tepat ya teman-teman. Jadi untuk minyak bumi, karena proses pembentukannya itu lama sekali, lebih lama daripada usia umum manusia, sehingga termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya pertanyaan keempat, sumber daya alam fisik adalah sumber daya alam yang dibedakan berdasarkan pemulihannya. Benar atau salah? Yuk, yang tadi teman-teman perhatikan apa? Jawabannya adalah salah. Ya, karena sumber daya alam fisik adalah sumber daya alam yang dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu fisik atau non-hayati dan hayati atau non-fisik. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih, pertanyaan kelima. Salah satu contoh sumber daya alam akuatik adalah rumput laut. Benar atau salah? Iya, benar. Oke, insya Allah teman-teman semua paham. Apabila teman-teman semua sudah menyimak dengan baik, insya Allah teman-teman paham. Ya. Oke, itu saja. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengkondisikan diri dengan baik untuk menyimak materi. Apabila teman-teman masih banyak yang perlu diperhatikan lagi, bisa teman-teman ulang kembali videonya, disimak lagi materinya. Ya, kemudian dicoba lagi kuisnya tanpa melihat materi. Nah, dari situ teman-teman insya Allah akan menjadi salah satu latihan teman-teman. Seperti itu ya. Itu saja, jangan lupa untuk teman-teman selalu jaga kesehatan.
dan selalu jaga ibadahnya juga. Cukup sekian dari Bu Sara. Mohon maaf apabila teman-teman menemukan kekeliruan, bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.